Eee, Baik teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Fuadi Rifki, NIM 160, yang akan menjadi moderator dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur ekspor impor yang dibawakan oleh yang pertama ada Saudari Hera Ailsa Pratama, yang kedua Latifah Prameswari Ade Yuwono, yang ketiga Salvira Febrianti, selanjutnya Nabilatur Rohmah, selanjutnya Elisa Alfiana Saputri, selanjutnya Salva Ramandita, dan yang terakhir ada Saudara Ainul Farhan. Baik teman-teman, saya harap ketika nanti kelompok 2 menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur ekspor impor untuk benar-benar memperhatikan supaya apa yang dijelaskan dari kelompok 2 bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok 2. Terima kasih. Baik, saya akan mengawali presentasi dari kelompok 3 ini. Mekanisme ekspor. Nah, mekanisme ekspor ini ada 7 tahapannya. Yang pertama, permintaan dari luar negeri. Nah, jadi proses dimulai ketika ada permintaan suatu produk dari calon pembeli atau importir di negara lain. Permintaan ini bisa dibentuk inquiry, surat, atau komunikasi lainnya yang menunjukkan minat untuk membeli. Yang kedua itu negosiasi dan kontrak dagang. Nah, setelah permintaan diterima, eksportir dan importir akan melakukan negosiasi terkait harga, jumlah barang, kualitas produk, serta syarat-syarat lainnya. Nah, jika kesepakatan sudah tercapai, mereka akan menyusun dan menandatangani suatu kontrak dagang tersebut dengan resmi. Yang ketiga, persiapan barang ekspor. Nah, eksportir menyiapkan barang yang akan dikirim sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Tahapan ini termasuk produksi, pengemasan, dan pelabelan barang agar siap untuk pengiriman internasional. Yang keempat, pembuatan suatu dokumen ekspor. Nah, eksportir ini menyiapkan suatu dokumen yang sangat penting yang diperlukan untuk pengiriman dan bea cukai. Dokumen ini bisa termasuk invoice, packing list, bill of lading, dan sertifikat asal suatu barang tersebut. Yang kelima, pengurusan izin dan pemeriksaan bea cukai. Eksportir ini mengurus izin-izin yang diperlukan dari suatu instansi yang terkait seperti kemitraan, seperti Kementerian Perdagangan atau badan pengawas. Nah, barang ini juga akan diperiksa oleh petugas bea cukai untuk memastikan semua persyaratan eksportir telah dipenuhi semua. Tahap keenam, pengiriman barang ke negara tujuan. Nah, barang dikirim ke negara tujuan melalui jalur transportasi yang sudah disepakati seperti transportasi laut, udara, atau darat. Setelah tiba, barang akan melalui suatu proses kepabeanan di negara importir. Nah, yang terakhir, pembayaran oleh importir.
tahap terakhir ini adalah pembayaran. Importir melakukan suatu pembayaran kepada eksportir sesuai dengan metode dan waktu yang telah disepakati dalam kontrak dagang tersebut, seperti pembayaran di muka, transfer bank, atau melalui letter of credit. Next. Nah, yang nomor 2, mekanisme importir. Nah, mekanisme import ada 8 tahapan. Yang pertama, kebutuhan barang dari luar negeri. Nah, proses dimulai ketika sebuah perusahaan atau individu di Indonesia mengidentifikasi kebutuhan akan barang yang tidak tersedia dalam negeri atau memiliki harga yang lebih baik jika diimpor. Ini adalah pemicu awal dari sebuah rantai impor. Yang kedua, negosiasi dan perjanjian impor. Nah, setelah kebutuhan diidentifikasi, importir akan menegosiasi persyaratan dan eksportir di luar negeri. Ini mencakup harga barang, jumlah barang, syarat pengiriman, dan cara pembayaran suatu kesepakatan dan kemungkinan dituangkan dalam perjanjian impor. Nomor 3, pembukaan letter of credit atau importir menyiapkan suatu pembayaran. Nah, untuk menjamin pembayaran kepada eksportir, biasanya importir melakukan letter of credit melalui bank adalah jaminan dari bank bahwa pembayaran akan dilakukan kepada eksportir setelah semua melakukan pengiriman yang sudah disepakati. Alternatifnya, importir bisa menggunakan metode pembayaran lain seperti transfer, telegrafis, atau pembayaran di muka. Nomor 4, pengiriman barang oleh eksportir. Setelah pembayaran disepakati, eksportir akan mengirimkan suatu barang dari asal negara menuju Indonesia. Pengiriman ini biasanya menggunakan berbagai moda transportasi seperti kapal laut, pesawat terbang, atau mode-mode lainnya. Yang kelima, kedatangan barang dan pemeriksaan bea cukai. Nah, barang yang dikirim tiba di pelabuhan atau bandara Indonesia. Pada tahap ini akan diperiksa oleh petugas bea cukai untuk memverifikasi kesesuaian antar barang fisik dengan dokumen impor yang disertakan. Nomor 6, pengurusan PIB atau pemberitahuan impor barang. Importir atau agennya mengurus suatu dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB itu. Dokumen ini berisi detail lengkap tentang barang yang mau diimpor, seperti jenis barang, jumlah nilai, dan pos tarifnya. PIB ini adalah dasar untuk perhitungan bea cukai masuk dan pajak. Yang ketujuh, pembayaran bea masuk dan pajak. Berdasarkan PIB yang telah disetujui, importir ini membayar biaya masuk, pajak pertambahan, nilai PPPN, dan pajak penghasilan PPH. Pasal 22 impor ke negara. Pembayaran ini harus dilunasi sebelum barang dapat dikeluarkan dari area pabean. Nah, yang terakhir, pengeluaran barang dari pelabuhan. Nah, setelah semua biaya dan pajak telah
dibayarkan atau terlaksanakan serta dokumen yang sudah lengkap, petugas bea cukai akan memberikan persetujuan untuk pengeluaran suatu barang. Nah, importir ini kemudian bisa mengambil barangnya dari pelabuhan atau bandara dan membawanya ke gudang atau tempat tujuan terakhir. Next. Impor bahan baku farmasi oleh PT Otsuka Indonesia. Kasusnya PT Otsuka Indonesia mengimpor barang baku atau obat-obatan dan alat produksi farmasi dari luar negeri seperti Jepang, Korea, dan negara-negara yang lain yang dibutuhkan untuk produksi dalam negeri. Sebelum menggunakan INSW atau Indonesian National Single Window, proses impor yang mereka lakukan mengalami kendala. Yang pertama, prosedur manual yang memakan waktu pengurusan dokumen fisik, izin lintas instansi. Yang kedua, koordinasi antar lembaga yang tidak sinkron atau BPOM, Bea Cukai, dan Kementerian Kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, keterlambatan pengeluaran barang di pelabuhan yang menyebabkan peningkatan biaya logistik dan keterlambatan suatu produksi. Next. Nah, solusi yang diterapkan, implementasi INSW, yaitu sistem digital nasional yang mengintegrasikan layanan kepabeanan dan perizinan ekspor impor secara online. Hasil implementasi yang pertama, proses perizinan lebih cepat karena seluruh dokumen bisa diunggah dan diverifikasi secara elektronik. Yang kedua, bea cukai, BPOM, dan instansi lain bisa mengakses data impor secara langsung. Yang ketiga, biaya operasional berkurang karena tidak ada lagi keterlambatan bongkar muatan atau denda pelabuhan. Yang terakhir, transportasi meningkat karena proses bisa dilacak secara real time oleh suatu perusahaan. Sumber asli kasus ini yang berjudul Peran Indonesia National Single Window terhadap efektivitas penanganan barang impor, studi kasus pada PT Otsuka Indonesia Malang. Penelitian ini kami menunjukkan bahwa implementasi INSW memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan suatu efektivitas penanganan barang impor di PT Otsuka Indonesia. Selanjutnya yaitu prosedur ekspor, yang dimana dijelaskan di gambar tersebut. Yang pertama ada penawaran dan juga kontrak penjualan. Maksud dari penawaran dan kontrak penjualan ini adalah proses di mana dimulainya dengan penawaran barang kepada pembeli luar negeri dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan kontrak. Lalu yang kedua, pendaftaran sebagai eksportir, yang dimana maksudnya eksportir ini harus terdaftar secara resmi untuk melakukan kegiatan ekspor, dan hal ini biasanya melibatkan pendaftaran di lembaga terkait seperti INSW atau CEI SA. Lalu ada pengurusan PER atau pemberitahuan ekspor dan juga rencana.
Sebelum melakukan kegiatan ekspor, eksportir ini perlu mengurus beberapa dokumen yang diperlukan untuk pemberitahuan kegiatan ekspor. Lalu tahap keempat, pembuatan dokumen ekspor, yang dimana maksudnya menyiapkan dokumen-dokumen penting yang diperlukan untuk proses ekspor seperti invoice, packing list, dan juga dokumen transportasi atau dokumen perjalanan. Lalu yang kelima, survei dan pemeriksaan barang, yang dimana di tahap ini barang yang akan diekspor akan diperiksa untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar dan juga regulasi yang diberlakukan. Lalu tahap keenam, pengiriman barang, yang dimana setelah semua dokumen lengkap dan juga barang siap, proses pengiriman ke negara tujuan akan dilaksanakan oleh eksportir. Lalu tahap ketujuh yaitu pembayaran, yang dimana setelah barang dikirim, proses pembayaran dari pembeli dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Next. Setelah tadi prosedur dari ekspor, kita memasuki prosedur impor, yang dimana yang pertama prosedur impor itu adalah kegiatan yang dilakukan permintaan barang dan kontrak pembelian. Proses ini dimulai dengan permintaan barang dari pemasok luar negeri dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan kontrak pembelian. Lalu yang kedua, pendaftaran sebagai importir. Importir harus mendaftar secara resmi untuk dapat melakukan kegiatan impor, biasanya di lembaga-lembaga terkait. Lalu pembukaan URC atau pembayaran uang muka, yang dimana importir perlu membuka letter of credit untuk melakukan pembayaran uang muka sebagai jaminan untuk transaksi. Lalu keempat, pemeriksaan bea cukai, yang dimana barang yang akan diimpor akan diperiksa oleh otoritas bea cukai untuk memastikan bahwasannya semuanya sudah sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang berlaku. Lalu yang kelima, pengajuan PIB atau pemberitahuan impor barang, yang dimana pada tahap ini importir harus mengajukan PIB untuk memberitahukan pihak-pihak yang berwenang tentang barang yang akan diimpor atau akan adanya kegiatan impor barang. Lalu yang keenam, pembayaran pajak dan juga bea cukai, yang dimana setelah PIB ini disetujui, importir perlu membayar pajak dan bea masuk yang berlaku untuk barang yang telah diimpor. Lalu tahap terakhir yaitu pengambilan barang, yang dimana setelah semua proses dan pembayaran selesai, barang dapat diambil dari pelabuhan atau gudang tempat pengiriman barang. Untuk contoh studi kasusnya yaitu ada dari kegiatan ekspor kopi Gayo oleh PT Delta Indonesia ke Belanda. Contoh kasusnya atau kasus yang dijelaskan di sini adalah PT Taman Delta Indonesia, merupakan sebuah perusahaan eksportir kopi dari Aceh Tengah, yang dimana mereka mengekspor kopi Arabica Gayo ke Belanda sebagai bagian dari strategi perluasan pasar internasional. Proses ekspor ini dilakukan secara resmi dengan mengikuti seluruh prosedur ekspor nasional, mulai dari kontrak dagang hingga pengiriman barang. Dari kasus ini diketahui tantangan yang dihadapi oleh PT Taman Delta Indonesia. Yang pertama, dokumentasi ekspor yang rumit, khususnya untuk produk pertanian yang membutuhkan sertifikasi khusus seperti sertifikat organik dan juga fitosanitari. Lalu yang kedua, pengurusan perizinan ekspor manual yang cukup memakan waktu lama. Dan yang ketiga, kesulitan akses pasar Eropa karena standar kualitas dan dokumen yang sangat ketat. Nah, lalu solusi yang dilakukan oleh PT Delta Indonesia ini yaitu PT Taman Delta menjalankan prosedur ekspor lengkap serta memanfaatkan platform INSW atau Indonesia National Single Windows untuk mengurus dokumen seperti PEB, pemberitahuan ekspor barang, lalu mendapatkan sertifikat asal COO dari Dinas Perdagangan setempat, lalu juga mengurus sertifikasi organik dan fitosanitari dari Kementerian Pertanian. Hasil dari implementasi tersebut adalah PT Taman Delta Indonesia mendapatkan dokumen ekspor terverifikasi secara elektronik dan dapat dipantau secara real-time oleh berbagai instansi. Lalu waktu ekspor yang dilakukan juga lebih cepat dari yang sebelumnya 5-7 hari, sekarang hanya membutuhkan waktu 2-3 hari kerja.
Lalu produksi kopi lokal juga meningkat karena permintaan ekspor yang stabil dan PT Taman Delta berhasil menembus pasar Eropa secara berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya yakni mekanisme pabean ekspor. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu pendaftaran eksportir. Eksportir wajib memiliki nomor induk kepabeanan dan dilakukan dan wajib terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBJ. Untuk dokumen-dokumen pendaftarannya, yakni eksportir wajib menyiapkan akta pendirian perusahaan, NPWP, dan memiliki nomor induk berusaha, KTP penanggung jawab, dan dokumen lainnya. Setelah pengajuan secara online melalui portal penggunaan jasa DJBJ, lalu akan diverifikasi dan akan mendapatkan NIK atau nomor induk kepabeanan yang menjadi identitas resmi untuk melakukan ekspor. Untuk langkah yang kedua, yakni kontrak jual dan dokumen ekspor. Sebelum ekspor, eksportir dan pembeli luar negeri membuat kontrak jual beli atau sales contract yang memuat jenis barang, jumlah, harga, syarat pengiriman, serta metode pembayaran. Lalu dari kontrak ini akan terbit dokumen pendukung ekspor lainnya, seperti invoice, packing list, kontrak dagang, dan dokumen asal. Untuk yang ketiga, yakni pengajuan PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Eksportir mengisi pemberitahuan ekspor barang melalui sistem INSW atau CEISA. Lalu kemudian Bea Cukai kemudian menerbitkan nomor pendaftaran PEB sebagai bukti bahwa pemberitahuan telah diterima. Lalu yang keempat, pemeriksaan dokumen atau fisik barang, yakni Bea Cukai melakukan penelitian dokumen yang diajukan oleh eksportir seperti invoice, packing list, kontrak, izin ekspor khusus, bila ada. Jika perlu dilakukan pemeriksaan fisik barang untuk mencocokkan kesesuaian dengan dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bea Cukai nanti akan menerbitkan SPPB atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. Apabila ditolak, akan terjadi penangguhan bila terdapat pelanggaran aturan ekspor. Untuk yang kelima, yakni stuffing atau segel kontainer. Setelah mendapatkan izin ekspor, barang dimuat ke dalam kontainer atau biasa disebut stuffing di gudang eksportir atau pelabuhan. Proses stuffing biasanya disaksikan oleh petugas bea cukai atau surveyor. Kemudian kontainer ditutup dengan segel kontainer atau yang biasa disebut seal number sebagai tanda keamanan dan integritas muatan. Segel kontainer ini harus sesuai dengan nomor yang dicatat dalam PEB. Kemudian yang keenam, yakni pengangkutan ke pelabuhan. Kontainer yang sudah disegel diangkut menggunakan truk ke terminal pelabuhan muat. Kemudian, pengangkut wajib menyerahkan manifest muatan kepada Bea Cukai. Semua data pengangkutan harus sinkron dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya. Kemudian yang terakhir, yakni barang keluar daerah pabean. Setelah proses di pelabuhan, barang resmi keluar dari daerah pabean Indonesia. Kemudian barang dimuat ke kapal, yakni statusnya on board, dan eksportir memperoleh bill of lading dari shipping line sebagai bukti pengapalan. Eksportir kemudian dapat menyelesaikan pembayaran dari pembeli sesuai kontrak. Next. Kemudian untuk mekanisme impor, terdapat 8 mekanisme. Yang pertama yakni pendaftaran importir. Sebelum melakukan kegiatan impor, perusahaan harus memiliki nomor induk berusaha dan terdaftar sebagai importir resmi.
Untuk yang kedua, kontrak dagang dan dokumen, yang maksudnya adalah setelah importir dan eksportir sepakat, buatlah kontrak dagang. Dokumen pelengkap pabean yang wajib disiapkan yakni invoice, kontrak pembelian, packing list, bill of lading, COO, atau Certificate of Origin, letter of credit, dan lain sebagainya. Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar pengisian PIB atau pemberitahuan impor barang. Untuk yang ketiga, yakni pengajuan PIB. Importir atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan wajib mengajukan PIB atau pemberitahuan impor barang melalui sistem INSW atau CEISA. Untuk yang keempat, yakni penetapan jalur pemeriksaan atau maksudnya yakni setelah pengurusan PIB, sistem DJBJ secara otomatis akan menentukan jalur pemeriksaan, yakni ada jalur hijau, jalur kuning, atau merah, yang mana artinya jalur hijau hanya penelitian dokumen, kemudian jalur kuning, penelitian dokumen lebih detail, lalu jalur merah, nantinya kan ada pemeriksaan dokumen dan fisik barang. Untuk yang kelima, pemeriksaan dokumen atau fisik barang. Jika jalur kuning atau merah, nantinya dokumen akan diperiksa secara dokumen atau barang akan diperiksa secara langsung. Apabila mendapatkan jalur hijau, maka hanya verifikasi dokumen, verifikasi administrasi saja. Untuk yang keenam, penetapan tarif pembayaran, yang maksudnya sistem menghitung bea masuk, termasuk menghitung PPN, PPH, dan cukai melalui e-billing. Nantinya importir membayar ke bank persepsi atau pos persepsi yang terhubung dengan sistem modul penerimaan negara. Lalu yang ketujuh, penerbitan SPPB, yakni surat persetujuan pengeluaran barang, yang maksudnya setelah bea masuk, cukai, dan pajak impor dibayar, serta pemeriksaan dinyatakan sesuai, maka bea cukai menerbitkan SPPB sebagai izin resmi mengeluarkan barang dari kawasan pabean. Kemudian yang terakhir, pengeluaran barang. Jika SPPB sudah diterbitkan, maka barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara. Pengeluaran dilakukan oleh importir dengan membawa SPPB, delivery order dari shipping line, dan bukti pembayaran biaya gudang atau penumpukan barang, lalu bisa dikirim ke gudang importir untuk digunakan atau dipasarkan. Next. Kemudian, terdapat dasar hukum mekanisme kepabeanan. Yakni yang pertama, ada dasar hukum utama kepabeanan di Indonesia, yakni UU, Peraturan UU nomor 17 tahun 2026, yang isi pokoknya mengatur seluruh aspek kepabeanan yang berkaitan dengan lalu lintas barang masuk atau impor dan keluar atau ekspor. Tujuannya menciptakan sistem kepabeanan yang lebih transparan, efisien, serta sesuai standar perdagangan internasional. Lalu, untuk regulasi kedua, yakni ada PMK nomor 199, garis miring PMK.04, garis miring 2019, yakni yang mengatur tata cara impor barang. Untuk yang ketiga, terdapat peraturan dari Dirjen Bea Cukai yang mengatur terkait prosedur teknis PIB, PEB, pemeriksaan, pembayaran bea, dan lain sebagainya.
Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum INSW. Kemudian ada regulasi dari WTO, World Trade Organization, yang berupa Trade Facilitation Agreement yang mendorong penyederhanaan prosedur kepabeanan global. Kemudian ada ASEAN Single Window atau ASW yang mengatur terkait sistem pertukaran dokumen ekspor-impor antar negara ASEAN. Next. Untuk studi kasusnya ini ada studi kasus kepabeanan PT Otsuka Indonesia. Untuk impor bahan baku farmasi, tantangannya yakni clearance terlambat karena verifikasi manual, koordinasi lambat dengan BPOM, biaya logistik tinggi akibat penumpukan di pelabuhan. Lalu solusi yang diberikan yakni dapat menggunakan INSW atau CEISA untuk pengajuan PIB, lalu verifikasi dokumen terintegrasi. Pembayaran dapat melalui via e-billing. SPPB akan otomatis keluar apabila kewajiban dalam pengurusan PIB selesai. Lalu hasil implementasinya yakni waktu clearance turun dari 5 hari sampai dengan 1 atau 2 hari saja. Biaya gudang dan demurrage menurun, lalu transparansi meningkat, kemudian pasokan bahan baku dapat lebih lancar. Untuk ekspor produk jasa farmasi, tantangannya yakni PEB terlambat karena proses manual, dokumen COO atau SKA tidak lengkap, kemudian proses stuffing dan segel kontainer lambat. Kemudian solusi yang digunakan yakni dapat menggunakan CEISA atau INSW untuk penerbitan PEB. Kemudian dokumen ekspor dipersiapkan secara digital dengan lebih lengkap, koordinasi dengan bea cukai untuk stuffing dan segel, integrasi data dengan instansi terkait. Lalu hasil implementasi dari solusi yang diberikan yakni waktu clearance turun dari yang tadinya 3-4 hari menjadi 1-2 hari saja. Buyer dapat tarif referensi, kemudian biaya logistik lebih efisien, dan yang terakhir reputasi perusahaan meningkat. Next. Selanjutnya yaitu adalah prosedur pabean ekspor. Jadi di prosedur pabean ekspor ini ada 4 tahap. Yang paling utama yaitu pada pemberitahuan ekspor barang (PEB), yang mana eksportir wajib mengisi dan menyampaikan dokumen PEB ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mana dokumen ini berfungsi untuk memberitahukan jenis, jumlah, nilai, serta tujuan ekspor barang. Yang kedua ada pada pemeriksaan fisik, yang mana sifatnya adalah opsional atau jika diperlukan, di mana petugas bea cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik barang sebelum diberangkatkan. Tujuannya adalah memastikan kesesuaian antara dokumen PEB dengan barang yang akan diekspor sekaligus mengantisipasi penyelundupan atau pelanggaran. Yang ketiga adalah persetujuan muat, di mana setelah dokumen diverifikasi dan barang dinyatakan sesuai, bea cukai akan memberikan persetujuan muat. Artinya, barang sudah diizinkan untuk dimasukkan ke kapal atau pesawat yang akan membawanya ke negara tujuan. Yang keempat, pada tahap terakhir pada prosedur pabean ekspor ini adalah barang siap diekspor,
Pada tahap ini, barang resmi meninggalkan Indonesia dan siap memasuki ke jalur dagang internasional. Eksportir kemudian menerima dokumen pendukung seperti Bill of Lading atau Airway Bill sebagai bukti pengiriman. Next. Oke, selanjutnya adalah prosedur pabean impor. Yaitu sama pada tahapan impor ini, pada pabean ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pemberitahuan impor barang PIB, yang mana importir wajib menyampaikan PIB kepada bea cukai. Dengan dokumen ini berisi detail barang impor seperti jumlah, jenis, nilai, serta negara asal. PIB ini menjadi dasar bagi bea cukai dalam menentukan kewajiban pajak impor. Selanjutnya yang kedua adalah jalur pemeriksaan yang mana terbagi menjadi 3, yaitu jalur merah, kuning, dan hijau. Di mana jalur merah sendiri akan dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik barang, dan jalur kuning merupakan jalur yang hanya langsung melaporkan barang tanpa pemeriksaan bila dianggap rendah resiko. Selanjutnya yang ketiga ada pembayaran bea masuk dan pajak, yaitu importir wajib melunasi bea masuk, PPN, PPh, atau pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah pembayaran diverifikasi, importir mendapatkan izin untuk mengeluarkan barang. Kemudian yang terakhir pada tahapan ini adalah penyerahan dokumen dan pengeluaran barang. Setelah kewajiban pajak diselesaikan dan dokumen dinyatakan lengkap, barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean dan diserahkan kepada importir. Selanjutnya, di sini ada dokumen kepabeanan utama. Dokumen utama dari kepabeanan itu adalah PIB, yaitu pemberitahuan ekspor barang, dan juga nantinya ada PIB untuk impor, yang mana PIB sendiri adalah dokumen yang wajib diajukan eksportir ke bea cukai sebagai syarat untuk melakukan ekspor barang. Dokumennya seperti pada tertera pada PowerPoint, dapat diketahui ya teman-teman, bisa dilihat, bisa dipahami dengan jelas bahwa pemberitahuan ekspor barang adalah seperti ini. Selanjutnya, selanjutnya adalah PIB, yaitu pemberitahuan impor barang, yang mana sebenarnya hampir sama dengan PIB. Namun dokumen ini adalah dokumen yang wajib diajukan oleh importir. Yang tadi kan eksportir ya PIB, yang ini importir, untuk importir kepada bea cukai untuk memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dokumennya bisa dilihat seperti yang tertera pada PowerPoint. Selanjutnya, dokumen pendukung lainnya pada kepabeanan, dokumen tambahan yang melengkapi PIB dan PIB adalah seperti invoice, yaitu bukti transaksi atau penjualan barang. Kemudian ada packing list, yang mana isinya adalah rincian isi barang dalam kemasan. Selanjutnya ada bill of lading, yaitu dokumen pengangkutan barang melalui laut atau udara. Next. Untuk studi kasus pada prosedur pabean ini, ada prosedur kepabeanan impor oleh PT Otsuka Indonesia, yang mana PT Otsuka Indonesia merupakan perusahaan farmasi yang berbasis di Malang, dengan secara rutin mengimpor bahan baku farmasi dari luar negeri, seperti Jepang dan Korea. Dalam menjalankan proses impor, PT Otsuka harus mengikuti prosedur kepabeanan yang berlaku di Indonesia agar barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan secara legal dan efisien. Tantangan yang PT Otsuka Indonesia hadapi ini adalah mencakup keterlambatan proses clearance barang karena verifikasi dokumen manual. Selanjutnya ada tantangan dalam koordinasi antar instansi lambat, misalnya antar bea cukai atau BPOM.
dan juga tingginya biaya logistik akibat lama waktu penyimpanan barang di pelabuhan. Nah, solusi yang diterapkan dari PT Otsuka sendiri untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah mengadopsi sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan mengikuti prosedur kepabeanan secara elektronik, termasuk pengajuan PIB, pemberitahuan impor barang secara online, verifikasi dokumen oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pembayaran bea masuk dan pajak impor melalui sistem billing, dan penerbitan SPPB, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, secara otomatis setelah semua kewajiban telah diselesaikan. Nah, dari hasil implementasi atas solusi yang diterapkan oleh PT Otsuka Indonesia tadi adalah waktu penyelesaian kepabean yang lebih singkat, dari rata-rata yang biasanya 5 hari menjadi 1 sampai 2 hari kerja. Kemudian biaya gudang dan dermaga, denda keterlambatan menurun drastis. Selanjutnya transparansi dan akuntabilitas meningkat karena semua proses bisa dilacak secara digital. Kemudian perusahaan dapat menjamin kelancaran pasokan bahan baku produksi, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu prosedur pemuatan barang atau stuffing. Pemuatan barang adalah rangkaian kegiatan untuk memasukkan barang, ekspor atau impor ke dalam sarana pengangkut seperti kapal, pesawat, truk, atau kereta. Sesuai dokumen dan ketentuan kepabean, proses ini merupakan tahap krusial karena menyangkut ketepatan waktu pengiriman, keamanan barang, dan kepatuhan terhadap regulasi internasional maupun nasional. Tujuan pemuatan barang yang pertama itu memastikan barang yang dimuat sesuai dengan dokumen ekspor-impor. Yang kedua yaitu menjamin barang aman dari kerusakan atau kehilangan selama pengangkutan. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyelundupan atau pelanggaran aturan kepabean. Dan tujuan selanjutnya yaitu memperlancar arus logistik internasional. Sebelum pemuatan barang, dokumen ekspor-impor itu harus disiapkan dengan benar beberapa dokumen penting antara lain yaitu yang pertama invoice atau faktur dagang, yaitu mencantumkan nilai dan rincian barang. Yang kedua itu packing list, meliputi daftar isi kemasan, jumlah, berat, dan volume. Yang ketiga yaitu bill of lading atau RW bill atau AWB, yaitu bukti penerimaan barang oleh pengangkut. Yang keempat yaitu shipping instruction atau SI, yaitu instruksi dari eksportir pada perusahaan pelayaran. Yang kelima, pemberitahuan ekspor barang atau PIB atau pemberitahuan impor barang atau PIB. Yang keenam yaitu surat keterangan asal atau SKA atau COO bila dipersyaratkan. Yang ketujuh yaitu dokumen asuransi jika ada, dan yang kedelapan yaitu dokumen kepabean lain sesuai jenis barang, misalnya izin karantina, sertifikat kesehatan, atau izin khusus. Next. Nah, ini ada alur prosedur pemuatan barang, yakni dalam perdagangan internasional itu dimulai dengan persiapan awal, yaitu pengepakan, pelabelan, dan kelengkapan dokumen ekspor. Selanjutnya, barang itu diangkut dari gudang ke tempat pemuatan seperti pelabuhan atau bandara. Setelah itu dilakukan proses kepabean melalui pengajuan PIB ke Bea Cukai untuk memperoleh persetujuan ekspor. Barang kemudian menjalani stuffing atau pemuatan barang, yaitu dimasukkan dan disegel ke dalam kontainer. Berikutnya dilakukan pemuatan ke sarana angkut seperti kapal atau pesawat sesuai jadwal keberangkatan. Tahapan yang terakhir yaitu konfirmasi pemuatan, di mana pihak pengangkut menerbitkan dokumen resmi seperti bill of lading atau RW bill sebagai bukti barang itu siap diberangkatkan ke negara tujuan. Next. Nah, ini ada prosedur pembongkaran barang atau stripping. Pembongkaran barang atau unloading atau discharge
adalah kegiatan memindahkan muatan dari sarana angkut baik kapal laut, pesawat, udara, kereta api, maupun truk ke tempat penimbun sementara atau TPS atau gudang yang ditunjuk oleh otoritas kepabean. Proses ini merupakan salah satu tahap penting dalam siklus ekspor-impor karena menjadi pintu masuk pemeriksaan barang oleh bea cukai. Nah, pihak yang terlibat dalam stripping ini yang pertama ada importir atau eksportir sebagai pemilik barang, yang kedua yaitu shipping line atau maskapai atau perusahaan transportasi sebagai pengangkut barang, yang ketiga yaitu ada bea dan cukai sebagai pengawas proses pembongkaran dan pengeluaran barang, yang keempat ada pengelola TPS atau tempat penimbun sementara, itu sebagai penyedia tempat penyimpanan barang. Yang kelima ada PPJK yaitu pengusaha pengurusan jasa kepabean, yaitu sebagai agen yang mengurus dokumen impor atau ekspor. Nah, dokumen yang diperlukan dalam stripping yang pertama ada bill of lading atau RW bill (AWB), packing list, invoice, manifest pelayaran atau manifest penerbangan, yang kelima surat jalan dari pengangkut, dan pemberitahuan impor barang PIB diajukan setelah pembongkaran untuk proses customs clearance. Next. Nah, ini ada prosedur pembongkaran barang, yaitu ada alurnya. Nah, dalam perdagangan internasional, berlangsung dengan tahapan berurutan. Ketika kapal tiba di pelabuhan, pengangkut terlebih dahulu itu menyerahkan dokumen manifest yang berisi daftar barang pada pihak bea cukai. Nah, setelah dilakukan pengecekan, bea cukai ini memberikan izin bongkar. Selanjutnya, barang dibongkar dari kapal dan dipindahkan ke tempat penimbunan sementara atau TPS. Pihak TPS ini kemudian melaporkan barang yang masuk sebagai data resmi. Pada tahap berikutnya itu importir mengurus PIB, pemberitahuan impor barang, sebagai dokumen kepabean. Bea cukai kemudian melakukan pemeriksaan dokumen maupun fisik barang untuk memastikan kesesuaiannya. Setelah semua kewajiban termasuk bea masuk dan pajak impor dipenuhi, barang dapat dikeluarkan dari TPS untuk didistribusikan lebih lanjut. Seperti itu untuk contoh alur proses singkatnya. Nah, ini ada studi kasus prosedur pembongkaran barang impor oleh PT Otsuka Indonesia. Nah, untuk kasusnya, PT Otsuka Indonesia ini secara rutin mengimpor bahan baku farmasi dari luar negeri, terutama Jepang dan Korea, yang dikirim melalui jalur laut dan dibongkar di pelabuhan utama di Indonesia seperti Tanjung Perak yang ada di Surabaya. Sebelum barang dapat digunakan di pabrik, PT Otsuka harus menjalankan seluruh prosedur pembongkaran barang sesuai ketentuan bea cukai dan Pelindo. Next. Nah, tantangan yang dihadapi itu yang pertama ada keterlambatan dalam proses pembongkaran kontainer, terutama jika dokumen itu belum lengkap atau clearance-nya itu belum selesai. Yang kedua yaitu tumpang tindih koordinasi antara pihak pelayaran, pelabuhan, dan bea cukai. Yang ketiga yaitu biaya penumpukan atau storage atau demurrage, yaitu meningkat jika barang tertahan di pelabuhan. Solusi yang diterapkan yaitu PT Otsuka itu menjalankan seluruh tahapan prosedur pembongkaran barang impor dengan dukungan sistem INSW dan layaran Port Internet System atau Pelindo sebagai berikut. Yang pertama yaitu pre-clearance. Dokumen impor itu diunggah dan diperiksa sebelum kapal tiba. Yang kedua itu sistem booking. PT Otsuka mengatur jadwal pembongkaran dan pengambilan kontainer melalui sistem online pelabuhan. Yang ketiga yaitu koordinasi elektronik antar instansi melalui sistem INSW dan modul CISA. Proses clearance dilakukan sebelum pembongkaran fisik. Nah, ini ada prosedur pembongkaran barang importir, hasil implementasinya yaitu waktu pembongkaran dan pengeluaran barang lebih cepat, dari 3 hari menjadi kurang dari 1 hari setelah kapal sandar.
Yang kedua yaitu penumpukan di pelabuhan berkurang, menghemat biaya operasional, arus logistik menjadi lebih lancar, dapat mendukung produksi farmasi tepat waktu. Selanjutnya yakni ada regulasi nasional dan internasional yang mengatur perdagangan. Yang pertama yaitu regulasi nasional, merupakan seperangkat aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur aktivitas perdagangan dalam negeri maupun lintas negara. Yang pertama ada Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menjadi landasan utama dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Yang kedua, mengatur prinsip perdagangan dalam negeri, ekspor-impor, distribusi barang, serta perlindungan konsumen. Yang ketiga, memuat aturan terkait sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan praktik curang seperti monopoli atau dumping. Yang kedua, Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dimana undang-undang tersebut mengatur lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari wilayah pabean Indonesia. Yang kedua, menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan, pemungutan bea masuk, dan juga bea keluar. Selanjutnya ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang dimana undang-undang tersebut menjamin hak konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan standar mutu, dan juga melindungi konsumen dari produk impor yang tidak aman atau tidak sesuai ketentuan. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur pelaksanaan ekspor dan impor seperti tata cara perizinan, barang yang dilarang atau dibatasi, hingga ketentuan penggunaan dokumen perdagangan. Yang kelima, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Bank Indonesia, yang dimana mengatur pembayaran internasional, penggunaan valuta asing, serta sistem perbankan dalam mendukung transaksi perdagangan luar negeri. Oke, untuk selanjutnya yaitu regulasi internasional, yang mana selain regulasi nasional, Indonesia juga terkait pada aturan internasional yang dibuat oleh organisasi dan forum global. Yang pertama yaitu World Trade Organization, yaitu WTO, yang mana membuat aturan perdagangan global agar setiap negara anggota mendapat perlakuan non-diskriminatif, mengatur tarif impor, hambatan perdagangan non-tarif, subsidi ekspor, dan penyelenggara sengketa dagang. Yang kedua yaitu Perjanjian Perdagangan Regional FTA atau Free Trade Agreement, yaitu contoh ASEAN Free Trade Area, AFTA, ASEAN China Free Trade Area, serta Perjanjian Indonesia dengan Uni Eropa, mengurangi atau menghapus tarif bea masuk antar negara anggota. Yang ketiga yaitu perjanjian multilateral dan bilateral, yang mana Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai negara dalam bentuk perjanjian dagang yang mengatur tarif, kuota, dan aturan teknis perdagangan. Next. Yang selanjutnya yaitu peran INSW, yaitu Indonesia National Single Windows, adalah sistem layanan elektronik terpadu yang memfasilitasi proses ekspor, impor, dan lalu lintas barang lintas negara. Sistem ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 dan menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam kerangka ASEAN Single Window atau ASW, yang mana INSW ini berfungsi menyederhanakan perizinan, transparan dan efisien, integrasi lintas lembaga, yaitu Kemendak, DJBC, karantina, dan lain-lain.
dan menjamin kepatuhan dan keamanan perdagangan. INSW ini juga bermanfaat untuk mempercepat proses perizinan dan ekspor impor, mengurangi biaya logistik karena prosedur menjadi lebih cepat, meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor internasional, dan memberikan kepastian hukum dan kepastian waktu bagi pelaku usaha. Next. Adapun studi kasus dari PT Otsuka Indonesia dalam kepatuhan regulasi impor, yang mana PT Otsuka Indonesia secara rutin mengimpor bahan baku, formasi, dan peralatan produksi obat dari negara-negara seperti Jepang dan Korea. Kegiatan impor ini dilakukan melalui pelabuhan utama dan harus memenuhi ketentuan resmi nasional dan standar internasional agar barang dapat dikeluarkan dan digunakan sesuai regulasi. Masalah sebelum implementasi sistem resmi yaitu 1. Keterlambatan pengeluaran barang akibat proses clearing manual. Yang mana proses administrasi impor ini masih banyak dilakukan dengan dokumen kertas dan harus melewati berbagai media instansi secara bertahap. Setiap dokumen seperti invoice, packing list, sertifikat analysis list, izin impor, dan lain-lain harus diverifikasi secara manual sehingga rawan menjadi penundaan. Akibatnya barang sering tertahan lama di pelabuhan, padahal bahan baku farmasi bersifat time sensitif dan harus segera masuk ke proses produksi. Yang kedua yaitu koordinasi antar instansi yang lambat, terutama BPOM, Bea Cukai, dan Kemenkes. Karena sistem komunikasi antar instansi belum terintegrasi, sering terjadi duplikasi pemeriksaan dan perbedaan informasi, yang mana hal ini memperpanjang waktu proses, serta menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan mengenai kapan barang dapat dikeluarkan. Yang ketiga yaitu biaya logistik meningkat karena denda penumpukan dan waktu tunggu. Mana barang yang tertahan lama di pelabuhan menimbulkan biaya demurrage atau denda penumpukan kontainer dan biaya storage. Perubahan harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk membayar ongkos logistik yang sebenarnya bisa dihindari jika proses clearance lebih cepat. Penundaan ini juga berpotensi mengganggu rantai produksi karena keterlambatan masuknya bahan baku bisa menyebabkan stock out atau kekurangan pasokan obat di pasar. Next. Untuk solusi yang diterapkan oleh PT Otsuka yaitu mulai mengoptimalkan INSW untuk dokumen impor elektronik sesuai regulasi nasional dan ASEAN. Untuk yang kedua yaitu CEISA untuk koneksi langsung dengan sistem bea cukai. Untuk selanjutnya yaitu standar WHO dan Incoterms untuk menjamin kelayakan mutu dan legalitas kontrak dagang. Di mana hasil implementasi ini yaitu clearance barang lebih cepat 1-2 hari, proses pembukaran barang lebih efisien dan aman, kemudian memenuhi seluruh syarat legal nasional dan standar global. Next. Oke, itu saja yang dapat dari kelompok 2 sampaikan. Kami serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari kelompok 2 tentang mekanisme dan prosedur ekspor dan impor. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada hal yang belum dimengerti, silakan present. Ya baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, saya persilakan untuk Saudari Roda Ayun untuk memberikan pertanyaan atau Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya sudah dijelaskan, sebelumnya saya Hurata Ayu Nikmah dengan DIM 033 mewakili kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2 yang terkait materi yang sudah dijelaskan sangat lengkap, detail, dan rinci. Jadi saya ingin bertanya, WTO dan FTA menuntut Indonesia menurunkan hambatan perdagangan. Namun Indonesia juga ingin melindungi UMKM agar tidak kalah oleh barang impor yang murah.
Lantas, bagaimana cara pemerintah menyeimbangkan komitmen internasional dengan kebutuhan proteksi domestik tanpa melanggar aturan WTO tersebut? Apakah sudah bisa diterima pertanyaan dari saya? Sudah, Mbak Ayun. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan Saudari Fadewi Safitri untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Iva Dewi Safitri, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya ke kelompok 2 mengenai INSW kan terbukti mempercepat proses kepabeanan di Indonesia. Namun, banyak pelaku usaha masih mengeluhkan adanya overlapping kewenangan antar instansi seperti Bea Cukai, Kemenkes, dan BPOM. Lalu menurut kelompok Anda, apakah digitalisasi melalui INSW cukup untuk mengatasi masalah birokrasi di sektor ekspor-impor atau justru perlu reformasi kelembagaan yang lebih mendasar? Apakah bisa dipahami? Bisa, Mbak Iva. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan pada Saudari Andini Dwi Maharani untuk bertanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Andini Dwi Maharani dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya ya. Dari yang telah dipaparkan dalam kasus PT Otsuka, saya melihat bahwasannya ada tantangan nih terkait keterlambatan proses clearance barang impor yang pada akhirnya berimbas pada kelangkaan obat. Menurut kalian, bagaimana hal tersebut menunjukkan kerentanan dalam sistem kesehatan nasional yang terlalu bergantung pada bahan baku impor? Dan menurut kalian sendiri, apa sih strategi yang bisa diambil oleh Indonesia untuk mengurangi resiko-resiko ini? Begitu pertanyaannya. Baik, apakah bisa dipahami? Bisa, Mas. Oke, lanjut. Saya persilakan Saudari Badria Dwi untuk bertanya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Badria dari perwakilan kelompok 5, izin bertanya. Melihat kompleksitas dokumen ekspor-impor seperti PEB, PIB, COO, dan lain-lain, menurut kalian apakah keberadaan dokumen yang banyak ini lebih banyak memberikan jaminan keamanan transaksi atau justru menjadi hambatan birokrasi bagi pelaku usaha kecil? Apakah bisa dipahami? Apakah bisa Bisa, dipahami? Mbak Badriana. Oke, terima kasih. Terima kasih atas teman-teman yang bertanya. Baik, saya persilakan dari kelompok 2 untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, kita kasih waktu untuk kelompok 2. Karena nanti memang sudah bisa menjawab, silakan langsung menjawab. Biar tidak menghabiskan waktu yang sangat banyak. Ya, sambil menunggu dari kelompok 2 menjawab, saya ingin membacakan kesimpulan yang ada pada pembahasan kali ini. Yang pertama, mekanisme dan prosedur ekspor-impor merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari eksportir, importir, perbankan, perusahaan pelayaran atau penerbangan, hingga instansi pemerintah terkait. Proses ini bertujuan untuk memastikan kelancaran perdagangan internasional dengan tetap mematuhi peraturan nasional maupun ketentuan internasional. Secara umum, prosedur ekspor dimulai dari persiapan barang, pemenuhan dokumen ekspor yang seperti invoice, packing list, bill of lading, certificate of origin. Selanjutnya pengurusan perizinan melalui instansi terkait hingga pengiriman barang ke luar negeri.
Sementara prosedur impor mencakup pemesanan barang dari luar negeri, pengaturan dokumen impor seperti letter of credit, invoice, bill of lading, dan dokumen kepabeanan. Pembayaran bea masuk serta pajak hingga barang dapat diterima dan digunakan oleh importir. Dengan adanya mekanisme yang jelas, ekspor dan impor dapat berjalan lebih teratur, transparan, dan efisien. Hal ini tidak hanya mendukung kelancaran arus barang dan jasa antar negara, tetapi juga meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, mungkin itu untuk kesimpulan pembahasan kali ini. Terima kasih. Baik, mohon izin menjawab dari pertanyaan kelompok 4, kelompok 3 ya, Mbak Kurota Ayun. Benar? Iya, Mbak Salva. Oke, pertanyaannya terkait WTO dan FTA menuntut Indonesia menurunkan hambatan perdagangan. Namun Indonesia juga ingin melindungi UMKM agar tidak kalah oleh barang impor murah. Lalu bagaimana cara pemerintah menyeimbangkan komitmen internasional dengan kebutuhan proteksi domestik tanpa melanggar aturan WTO? Harus seperti itu pertanyaannya? Iya, benar Mbak Salva. Baik, izin menjawab. Ya, Indonesia dapat menggunakan instrumen kebijakan non-tarif yang masih diizinkan WTO, seperti penerapan standar mutu nasional atau SNI wajib untuk melindungi konsumen sekaligus menyaring produk impor berkualitas rendah. Lalu dapat memberikan subsidi produktif untuk UMKM, misalnya insentif ekspor, bukan subsidi harga yang dilarang WTO. Kemudian dapat memanfaatkan mekanisme safeguard jika impor melonjak tajam dan mengancam industri lokal. Diharapkan dengan pendekatan ini, Indonesia tetap mematuhi komitmen perdagangan bebas, tetapi tetap menjaga kedaulatan ekonomi melalui kebijakan teknis yang legal dalam kerangka WTO. Seperti itu, apakah dapat diterima Mbak Ayun? Sudah bisa diterima Mbak Salva. Terima kasih atas jawabannya, sangat puas. Sekali lagi terima kasih dari kelompok 3. Baik, terima kasih Mbak Ayun atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 1 dari Mbak Iva. Saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya ya. Apakah digitalisasi melalui INSW cukup untuk mengatasi masalah birokrasi di sektor ekspor-impor atau justru perlu reformasi kelembagaan yang lebih mendasar? Apakah benar pertanyaannya itu Mbak Iva? Iya benar Mbak Salvira. Oke, dijawab ya. Digitalisasi itu memang meminimalisir keterlambatan teknis seperti verifikasi dokumen manual. Namun overlapping kewenangan bersifat struktural. Jika tidak ada sinkronisasi regulasi antar instansi, sistem digital hanya menjadi alat, bukan solusi menyeluruh. Maka dari itu dibutuhkan reformasi kelembagaan berupa penyelarasan aturan antar instansi, pembentukan single authority untuk kepabeanan, serta evaluasi regulasi yang seringkali tumpang tindih. Tanpa itu, digitalisasi itu hanya mempercepat proses teknis, bukan menghapus akar masalah dari birokrasi. Seperti itu jawabannya. Apakah bisa diterima Mbak Iva? Bisa Mbak Salvira, terima kasih atas penjelasannya.
Baik, sama-sama Mbak Isa. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Andini. Pertanyaannya, keterlambatan referensi barang impor berimbas pada kelangkaan suatu obat. Bagaimana hal ini menunjukkan kerentanan sistem kesehatan nasional yang terlalu bergantung pada bahan baku impor, dan strategi apa yang bisa diambil Indonesia untuk mengurangi resiko ini? Apakah benar pertanyaannya kayak gitu, Mbak? Iya, benar, Mas. Nah, ketergantungan yang sangat tinggi pada impor bahan baku farmasi membuat suatu sistem kesehatan nasional rentan terhadap hambatan logistik global atau kliensi, perang dagang, dan pandemi, dan lain-lain. Kelangkaan obat tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga berpotensi menjadi krisis kesehatan publik. Nah, strategi mitigasinya antara lain, yang pertama, diversifikasi sumber impor agar tidak tergantung hanya pada beberapa negara. Yang kedua, pengembangan industri farmasi hulu dan dalam negeri. Misalnya, membangun pabrik bahan baku aktif. Yang ketiga, penerapan kebijakan cadangan strategis nasional agar stok obat esensial tidak bergantung penuh pada impor harian. Mungkin ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Endi ini. Apakah bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih, Mas Farhan. Terima kasih kembali Mbak Andini. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Mbak Badriah atau dari kelompok 5, yang dimana tadi kalau nggak salah pertanyaannya dari melihat kompleksibilitas dokumen ekspor impor seperti PEB, PIB dan lainnya, menurut kami apakah keberadaan dokumen yang banyak ini lebih banyak memberikan jaminan keamanan transaksi atau justru menjadi hambatan birokrasi bagi para pelaku usaha kecil? Apakah seperti itu, Mbak Badriah? Yes, benar. Baik, dari ini kalau menurut kami dari perspektif keamanan, dokumen-dokumen tersebut itu penting untuk menjamin keaslian atau menjamin dari keberhasilan suatu transaksi, dari mana mencegah adanya pencucian uang dan juga mengurangi resiko penyelundupan. Namun bagi UMKM, mungkin jumlah dokumen yang banyak itu justru akan menambahkan biaya administrasi dan mungkin juga akan memperlambat akses ke pasar internasional. Dan oleh karena itu, dokumen-dokumen tersebut idealnya disederhanakan melalui sistem integrasi atau single submission, yang dimana tanpa mengurangi aspek keamanan itu tadi. Dengan kata lain, dokumen ini tetap diperlukan, tetapi harus didigitalisasi dan disatukan dalam suatu platform supaya lebih ramah bagi para pelaku usaha kecil itu sendiri. Apakah bisa diterima, Mbak Badriah? Bisa, terima kasih atas penjelasannya Mbak Clara. Iya, sama-sama. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada penanya. Ya, teman-teman, usailah sudah untuk presentasi dari kelompok 2 tentang prosedur dan mekanisme ekspor dan impor pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, terima kasih dan mohon maaf atas perbuatan dan kata bila mana salah. Sekian dari saya selaku moderator, saya kembalikan ke
Bapak Noris Mulyo. Terima kasih.